Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayol ikhwah, usikum ya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang sangat banyak. Setiap hari Allah mencurahkan nikmat yang luar biasa. Tentunya nikmatnya seorang mukmin itu berbeda dengan nikmatnya, dengan rasa syukurnya, maksud saya. Rasa syukurnya seorang yang hanya memikirkan dunia atau orang-orang materialis. Orang materialis, mereka hanya bersyukur sewaktu bertambah hartanya, bertambah tanahnya, naik jabatannya, begitu. Maka seorang muslim seharusnya dia bersyukur, utamanya adalah sewaktu Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan, memberikan taufik, mempermudah dia untuk beribadah kepada Allah. Bisa sholat berjamaah, bisa mengikuti kajian, bisa beramal soleh, bisa berinfak. Itu adalah bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus bersyukur di situ. Hari ini betapa banyak Bapak Ibu sekalian yang sama-sama hari ini mungkin juga puasa, tapi berapa banyak yang hari ini pagi ini duduk di majelis taklim? Tentunya tidak banyak. Dan kita adalah bagian daripada orang-orang yang hari ini duduk di majelis taklim tersebut. Makanya adalah nikmat. Allah menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita untuk datang ke majelis ilmu. Maka mari ibadah yang telah Allah permudah untuk kita ini kita syukuri bersama-sama. Karena sungguhnya sewaktu kita bisa beribadah, sewaktu kita bisa berjalan sampai ke Masjid Al-Manar untuk mengikuti kajian ini, maka sungguhnya Allah lah yang menggerakkan hati dan langkah kita. Bukan karena hebatnya kita, semangatnya kita, bukan. Tapi itu bagian daripada nikmat berupa taufik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang soleh yang selalu mengikutinya sampai besok yaumul qiyamah. Ikhwan fillah, jamaah kuliah subuh yang kami muliakan. Terus pundi niki tasih semangat nggih. Insya Allah saya semangat. Ini masih belum sampai setengah perjalanan Bapak Ibu, ya, belum sampai setengah perjalanan Ramadan. Maka mari kita sama-sama untuk memompa semangat kita, menyalakan api semangat kita, ya, karena kita tahu
bahwasanya Allah akan memberikan hadiah yang luar biasa, pahala yang luar biasa bagi kita semuanya atas amalan kita di bulan Ramadan. Ya, bahkan mungkin ini adalah bagian hadis yang mungkin sudah masyhur di bulan puasa, bahwa ada dua orang sohib ini ya, ada dua orang sohib yang sama-sama ya bersemangat dalam ibadah. Yang satu, karena beliau ini ya sama-sama semangat sebenarnya. Yang satu beliau meninggal syahid di pertempuran. Yang satu lagi meninggal setahun setelahnya. Sampai yang satu ini bisa mendapatkan Ramadan setelahnya. Maka ternyata di antara dua orang ini, yang satu adalah beliau ya, mati syahid, padahal mati syahid itu luar biasa pahalanya, masih kalah dengan orang yang masih mendapatkan Ramadan setelahnya. Ini adalah bukti bahwasanya memang besar sekali pahala orang yang beribadah di bulan Ramadan. Sampai-sampai Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajibihi. Puasa itu adalah milikku dan aku akan memberikan pahalanya sendiri. Saking besarnya pahala tersebut, Allah tidak merincikan pahala itu. Tidak seperti ibadah yang lainnya. Ibadah yang lain contoh umpamanya ya, sholat fajar, Allah merinci pahalanya. Pahalanya adalah ya, dunia dan seisinya. Allah merinci. Tetapi untuk puasa ini Allah tidak merinci. Allah hanya mengatakan as-saumu li wa an ajibihi. Saking besarnya pahala. Maka ini bagian daripada nikmat Allah memberikan ya, kesempatan bagi kita. Maka pergunakan kesempatan ini benar-benar untuk mengeruk amal ibadah, melaksanakan amal ibadah semaksimal mungkin. Semoga Allah menerima puasa dan seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hafidin, di awal kajian ini kami ingin menceritakan atau membandingkan dua negara yang perbandingannya ini sebenarnya nggak bisa dibandingkan, tapi kita bisa mengambil hikmah darinya. Saya ingin berbicara tentang yang pertama adalah negara Palestina. Kita semuanya tahu ya, bagaimana Palestina hari ini. Sekalipun hari ini sudah agak tergeser perbincangan hari ini dengan perang Teluk begitu ya. Perang yang melibatkan Amerika Israel dengan Iran dan bahkan negara-negara di samping Iran. Ya. Palestina itu adalah negara yang hari ini bisa dikatakan porak-poranda. Orang-orangnya ini bukan cuma kehilangan harta benda, kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan orang-orang yang dicintai. Harta hilang, rumah hilang. Kita ini kadang-kadang kehilangan sandal aja bingung, ya mboten? Kehilangan sandal aja bingung kita ini. Masa orang Palestina itu ujiannya luar biasa. Kehilangan orang-orang yang dicintainya dengan keadaan negara yang porak-poranda, dan mereka ini ya, kehidupannya hampir-hampir bergantung pada NGO-NGO kemanusiaan dari uluran tangan para muhsinin. Ya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana porak-porandanya Palestina ini. Tapi di balik itu semua ternyata Masya Allah, kita sering lihat bahwasanya anak-anak Palestina itu masih bisa tersenyum. Orang-orang yang sudah sepuh masih bisa tersenyum. Bahkan mereka seolah-olah ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Minimalnya adalah tidak pernah kita temui, tidak pernah kita jumpai berita bahwasanya ada orang Palestina yang bunuh diri. Pernah ada yang dengar? Tentunya kita nggak pernah.
kita bandingkan dengan negara yang tadi saya katakan sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan Palestina. Contoh umpamanya negara Jepang. Jepang ini adalah negara yang luar biasa, infrastrukturnya ini luar biasa. Kita bisa mendengar bahwasanya teknologinya ini juga luar biasa. Katanya orang-orangnya adalah orang-orang yang gila kerja dan sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana tingkat bunuh diri di Jepang. Ya, bahkan ada sebuah hutan yang menjadi tempat favoritnya orang-orang Jepang ini untuk bunuh diri. Bahkan kalau kita browsingnya hari ini, ternyata tingkat bunuh diri yang paling tinggi adalah pada anak-anak usia SMA, usia SMP, usia SD, usia produktif di muda-muda yang bekerja. Kenapa bisa semacam itu? Ikhwan fillah, ini dikarenakan karena hati yang lapang. Jadi seseorang yang telah hatinya lapang, sebagaimana orang-orang Palestina atau sebagaimana orang-orang yang atau negara-negara Muslim, karena memang hari ini kalau kita lihat, ya, kalau kita browsing begitu, negara-negara yang tingkat bunuh dirinya tinggi itu tidak pernah ditempati oleh negara-negara Muslim. Sekalipun di negara Muslim juga ada bunuh diri. Ini ada sesuatu yang menjadi tanya-tanya bagi kita semuanya. Kenapa kok bisa semacam itu? Jadi saya katakan bahwasanya ini semua karena lapangnya hati. Sewaktu orang ini telah lapang hatinya, maka ujian yang besar dari Allah Azza wa Jalla itu menjadi kecil. Ya. Menjadi kecil. Orang yang telah lapang hatinya, maka dia mengetahui bahwasanya ujian itu adalah sesuatu yang pasti. Sebagaimana kata ulama, maka yang menatunnya ila balaun wa fitanun fa'idtu lahu bisabri. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya tidaklah tersisa dari dunia ini kecuali adalah ujian dan fitnah. Maka bersiaplah untuk menghadapinya itu dengan kesabaran. Fa'idtu lahu bisabri. Suatu orang yang lapang dadanya ini, yang lapang hatinya ini, mendapatkan ujian, maka ujian yang Allah berikan ini terlihat kecil dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia selama ini. Inilah yang menjadikan orang-orang yang kita lihat ya, secara kasat mata mendapatkan ujian yang luar biasa. Tapi kenapa mereka masih bisa tersenyum, masih bisa menikmati dunia? Ya. Ataupun paling tidak ada orang yang bunuh diri di situ. Ya, tapi kenapa orang-orang yang secara kasat mata kita lihat mempunyai dunia yang luar biasa, mempunyai dunia yang luar biasa, semuanya ada, infrastruktur luar biasa. Tetapi kenapa mereka ini mudah untuk depresi, mudah untuk stres, dan mudah untuk bunuh diri? Itu dikarenakan sempitnya dunia, sempitnya hati. Sempitnya hati. Sewaktu hati ini sudah sempit, ujian yang sebenarnya recehan kalau dibandingkan dengan orang-orang ya, saudara-saudara di Palestina, ujian yang recehan ini menjadi besar karena hati tidak bisa menampungnya. Sewaktu hati tidak bisa menampung ujian yang recehan itu, menyebabkan hati ini menjadi mati, mata menjadi gelap, dan tidak ada yang ingin dia lakukan kecuali adalah kematian. Jadi inilah perbedaan antara dua negara tadi. Kemana bidirakumullah, bahwasanya hati yang lapang ini adalah hadiah daripada yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman, alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan hatimu? Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya ya, lapangnya hati ini adalah hadiah
dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Sehingga lapangnya hati ini bukan proses Bapak Ibu sekalian, tetapi lapangnya hati ini adalah hadiah dari sebuah proses. Ya. Jadi lapangnya hati yang menjadikan kita ridho terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita ini bukan proses, tapi itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti jalannya. Sehingga ada syarat. Bagaimana caranya? Ada sebuah syarat yang harus dilakukan oleh seseorang agar hatinya ini lapang. Karena ini adalah hadiah, bukan proses. Ada proses sebelumnya. Apa itu proses sebelumnya? Proses sebelumnya adalah takwa kepada Allah. Jadi proses untuk mendapatkan hati yang lapang, sehingga ujian sebesar apapun bisa terlihat kecil, tidak sempit dadanya, tidak gelap matanya. Itu ada prosesnya, yaitu adalah takwa. Karena hadiah ini tidak mungkin diberikan kepada Allah pada sembarang orang. Hadiah ini tentunya sebagaimana kita ini memberikan hadiah enggak sembarangan. Berbeda sewaktu kita memberikan infak ataupun pemberian apa, itu mungkin akan random begitu. Tetapi hadiah ini sesuatu yang istimewa, sehingga akan diberikan kepada orang yang istimewa. Maka syarat untuk mendapatkan hadiah kelapangannya adalah ketakwaan. Apa itu takwa, gitu kan? Di puasa tentunya sering kita dengar, ya, sering kita dengar tentang masalah takwa ini. Bahkan mungkin setiap khotib kan selalu membacakan sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Seolah-olah kita mungkin hari ini sering memahami bahwasanya la'allakum tattaqun menjadi goal settingnya begitu. Padahal takwa di sini adalah proses. Sewaktu kita sudah digulawentah istilahnya begitu, di bulan Ramadan untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, digulawentah untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, maka diharapkan setelah Ramadan selesai begitu, kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini masih proses, bukan sebuah goal setting. Ya. Maka para ulama dengan banyak definisi, ada definisi yang simple, ya, yang biasa orang mengatakannya. Takwa ini adalah al-imtitsalu bi awamirillahi azza wa jalla wa janabu nawaihi. Takwa ini adalah mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, juga meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Dan takwa ini bukan hanya kata-kata yang kaku dibicarakan pada waktu mungkin khotib, sekalipun itu adalah bagian suatu yang fardu, ya. Wasiat takwa ini pada waktu khotbah itu kan suatu yang wajib, tetapi bukan menjadi kata-kata yang kaku ataupun kata-kata yang hanya diucapkan sewaktu kita mungkin membedah kitab. Takwa itu adalah sebuah realita Bapak Ibu sekalian. Realita. Apa kita ini mau mengikuti takwa atau kita meninggalkan ketakwaan? Ya. Yang dengan takwa kita bisa meraih yang namanya kelapangan hati, ya. Ataupun kita akan meninggalkan ketakwaan, sehingga kita akan mendapatkan ma'isyatun dongka, kesempitan hidup. Karena sungguhnya kebahagiaan seorang itu sekali lagi bukan dikarenakan banyaknya harta. Dan kesempitan seorang itu bukan dikarenakan sempitnya harta, tetapi dikarenakan Allah telah melapangkan dadanya, sehingga apapun yang Allah berikan kepada dia ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah tersebut, ya. Jadi sewaktu kita melaksanakan takwa dengan orang tua, ya,
Sewaktu kita bertakwa, ya, bertakwa kepada Allah bersama dengan orang tua kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita tidak membantahnya, kita berbuat baik kepada orang tua. Lalu juga meninggalkan untuk berkata dan sebagainya. Maka Allah akan menyelesaikan persoalan-persoalan kita yang lain. Dan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang tadi materialis tadi. Karena di prinsip materialis itu tidak ada ketakwaan, adanya adalah digit deret begitu ya. Digit deret. Tentu mau ditanya gajinya berapa? 2 digit. Jenengan paham enggak gitu, Bu? Saya tadinya nggak paham. Gajinya 1 digit, 2 digit, 3 digit itu opo gitu kan. Ternyata 1 digit itu maksudnya 1 juta sampai 9 juta gitu ya, gitu kira-kira. 2 digit itu berarti 10 juta sampai 99 juta begitu kira-kira. Kalau 3 digit berarti 100 juta sampai gitu, pakai ratusan juta itu namanya digit. Berarti jenengan kok gajinya sudah 3 digit gitu ya. Itu berarti kira-kira ya sudah 100 juta lebih gitu gajinya. Gitu. Nah, di teori orang-orang materialis itu tidak menggunakan itu, sehingga tidak mengenal ketakwaan. Yang ada adalah angka deret tadi. Yang penting hari ini kita mendapatkan berapa juta dan sebagainya. Tetapi orang beriman menggunakan ini. Sewaktu kita bertakwa dengan orang tua kita, maka Allah akan menyelesaikan urusan-urusan kita insya Allah. Itu tidak berlaku bagi orang yang materialis. Ada sebuah contoh yang diceritakan oleh seorang ustadz. Ada seorang yang dia ini mempunyai hubungan yang buruk dengan anaknya. Anaknya ini dulu itu kan ada yang namanya gamenet. Ini kalau yang saya kira bapak-bapak ini, bapak ibu semuanya kita menangi ya, gamenet itu masya Allah. Adik saya itu kalau sudah nge-game itu sampai tidur di warnet dulu deh. Sampai itu di warnet dari malam sampai pagi, besok mau sekolah baru berangkat dari warnet. Jadi pulang sekolah bawa tas sekolah ke warnet, dia main gamenet, besok mau sekolah berangkat juga dari warnet begitu. Sampai semacam itu. Nah, bapak ini juga mempunyai masalah dengan anaknya semacam itu. Dicari kemana-mana itu ya di warnet. Dicari di warnet sampai marah-marah dan sebagainya. Akhirnya renggang hubungan antara orang tua dengan anak ini. Ini kan masalah yang besar. Sampai suatu saat bapak-bapak ini mengikuti sebuah kajian. Ya, kajiannya biasa. Tetapi biasa di depan kajian itu kan kalau dulu itu kan ada yang gelar herbal, gelar buku gitu ya. Kalau sekarang hampir nggak kita ketemui. Ya, kalau dulu waktu di Jogja itu ya, kalau ada kajian di Masjid UGM biasanya itu di depan-depan itu gelar herbal, gelar buku-buku itu banyak. Nah, bapak-bapak ini sambil milih-milih buku begitu ya, sama penjual buku ini tanya, "Bapak kenapa kok kayaknya punya masalah yang besar?" begitu. Maka bapak ini menjawab, ya tentunya dengan basa-basi yang mungkin agak lama begitu. Bapak ini menceritakan tentang kerenggangan hubungan dia dengan anaknya. Maka tiba-tiba bapak penjual buku ini mengatakan, "Pak, bapak ini sudah berapa lama nggak bertemu dengan orang tuanya?" Gitu. Tiba-tiba bapak ini teringat orang tuanya. Ternyata ada masalah yang tidak bisa dibicarakan, sehingga antara bapak ini dengan orang tuanya ini juga ternyata hubungannya renggang. Sehingga sudah bertahun-tahun bapak ini nggak pulang ke rumahnya. Maka penjual buku ini mengatakan, "Coba Pak, jenengan pulang ke rumah, perbaiki hubungan jenengan dengan orang tua jenengan. Insya Allah Allah akan menyelesaikan hubungan bapak dengan anak bapak." Akhirnya ini bapak pulang kampung,
untuk memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Selama beberapa hari pulang ke kampungnya. Setelah pulang ke rumahnya, terjadi peristiwa yang luar biasa. Ya, terjadi peristiwa yang luar biasa. Bahwa anaknya ini lambat laun itu sudah tidak lagi ke warnet, entah karena bosan, entah karena apa. Ya, tidak mau lagi untuk ke gamenet. Ya, lama-lama bapak ini ngetes gitu. Nih tak kasih uang sana ke gamenet, nggak mau. Ya, nggak mau. Dan akhirnya lama-kelamaan bapak ini menjadi dekat lagi dengan anaknya. Ini adalah bukti bahwa sewaktu kita menyelesaikan urusan kita kepada Allah, Allah pasti akan menyelesaikan urusan-urusan kita kepada orang lain, kepada anak kita dan sebagainya. Ya, inilah fungsi takwa. Sewaktu kita bertakwa dalam mencari ma'isyah, kita benar-benar memilih mana yang halal, mana yang haram. Oh ini haram, tinggalkan. Oh ini halal, diambil. Sekalipun yang kita dapatkan nominalnya mungkin enggak banyak, tapi itu adalah berkah. Ya, itu berkah. Berapa banyak kita lihat ikhwani fiddin, orang-orang yang sudah gajinya sudah 2 digit, ya, 2 digit, masih belum puas sehingga masih korupsi 5 digit. Ya, masih korupsi sampai 270 triliun, masya Allah. Ya, itu uang itu kalau dijejer di masjid ini nggak cukup bu, sampai atasnya nggak cukup. 275 triliun itu kalau ditumpuk di Masjid Al-Manar itu nggak cukup ini sampai atas itu. Bayangkan. Ya. Sehingga takwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Berapa banyak orang-orang yang nominalnya gajinya hanya sedikit diberikan pada istrinya di rumah menyambut dengan teh hangat begitu ya, dengan gorengan, dengan senyuman manis. Ya. Tapi berapa banyak orang-orang yang istrinya diberikan ya, uang yang banyak sampai mungkin ratusan juta, masih kurang terima karena menurut dia kebutuhannya sangat banyak. Ya. Sewaktu orang hanya memikirkan angka digit tadi, dia mulai bangun tidur sampai tidur lagi hanya memikirkan harta, padahal hartanya sudah banyak. Sehingga hubungan antara dia dengan anaknya menjadi renggang, hubungan dia dengan istri menjadi renggang. Itu menjadi suatu masalah yang besar. Ya, yang menyempitkan hati tadi. Itu. Ya. Sewaktu kita mungkin bertakwa kepada tetangga kita, sering berbuat baik pada tetangga, maka tetangga itu akan menjaga rumah kita. Lebih canggih daripada CCTV. Makanya kalau di orang-orang Jawa itu kan pager. Nah, Bu. Ini rodok saru ini. Pager tai luweh kuat timbang pager besi, begitu kira-kira kata orang Jawa itu. Artinya sewaktu kita ini sering memberikan kepada tetangga-tetangga, ya, pulang pergi, maksudnya pulang kemana, pulang lalu memberikan apa kepada tetangga, itu akan menjadi, ya, orang tetangga itu akan menjaga kita, ya, menjaga rumah dan keluarga kita. Itu lebih ampuh daripada pagar besi, kira-kira begitu. Maka takwa ini menjadi syarat. Jadi saya tadi sampaikan bahwasanya lapangnya hati itu adalah sebuah hadiah dan syaratnya adalah ketakwaan. Ya, syaratnya adalah ketakwaan. Sewaktu kita bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Sewaktu kita selesaikan urusan kita dengan Allah, maka Allah akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Lalu sekarang apa yang menjadikan, ya, kita ini bertakwa? Artinya apa yang bisa memotivasi kita, ya, memotivasi kita agar sewaktu kita melihat
di depan mata kita itu adalah sesuatu yang haram, kita bisa meninggalkan. Sewaktu kita melihat di depan kita itu ada suatu kebaikan, kita bisa mengambilnya. Ya. Itu apa motivasinya? Dalam sebuah kitab karangan Syekh Hasan Mas'ud, beliau menjelaskan 3 hal. Bagaimana agar kita ini istiqomah dalam ketakwaan dan bisa meraih ketakwaan. Yang pertama adalah beliau mengatakan ayyuhal hadha annal insanu annahu abdun dalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Yang pertama, agar kita ini bisa merengkuh ketakwaan, istiqomah dalam ketakwaan. Ya, dengan kata-kata takwa itu ada sebuah realita. Kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya ini. Yang pertama adalah seorang muslim harus mempunyai keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ini adalah zat yang maha kuat dan maha perkasa, dan bahwasanya kita hambanya, manusia ini adalah hamba yang sangat lemah. Ya. Dan ini bukan hanya sebuah klaim, kita biasa mendengar semacam ini. Ya. Tapi sewaktu itu tidak masuk ke dalam relung hati kita, yuk kadang-kadang kita menjadi tidak bertakwa. Ya. Maka syarat pertamanya sewaktu kita bisa bertakwa ini adalah meyakini dengan betul-betul bahwasanya manusia ini adalah hamba yang lemah, dan bahwasanya Allah itu adalah qawiyyun azizun. Saya berikan analogi ini sering saya sampaikan di kajian, di khutbah juga pernah saya sampaikan. Ya, sewaktu kita keluar dari Al-Manar ini, Bu, ya, orang yang bertemu dengan kita mungkin akan mengetahui bleger tubuh kita dari mulai rambut sampai kaki. Bahkan sewaktu ada upo, tahu upo, Bu? Upo di pipi gitu, mungkin habis maem di sini turun gitu masih ada uponya gitu. Itu orang masih melihat, Bu, ini gue upo nih, kita nggak gitu. Nah, sewaktu mungkin kita melihat orang yang keluar tadi dari atas ini, orang di bawah, itu mungkin kita masih lihat antara dari kepala sampai kaki masih lihat, tapi mungkin upo tadi sudah nggak kelihatan. Sewaktu lebih jauh lagi kita melihat dari Gunung Sumbing, kok adomen dari Gunung Sumbing sana, ya, bukan cuma orangnya, bahkan Masjid Al-Manar pun juga tidak akan kelihatan. Nek kira-kira nang kono kayak Al-Manar nang kono kan mungkin gitu ya, paraan nang kono kayak mungkin, tapi Al-Manar sendiri sudah nggak kelihatan apalagi orang tersebut. Kita zoom out lagi, kita lihat dari astronot, dari pesawat luar angkasa, maka kita lihat bahwasanya bukan cuma paraan, bukan cuma manggung, bahkan mungkin Indonesia udah nggak terlalu kelihatan. Ya, bumi hanya terlihat putih dan biru saja, ada kabut sama mungkin warna biru mungkin dari laut mungkin begitu. Kalau kita zoom out lagi, ya, bumi akan terlihat kecil dibandingkan dengan planet-planet, mulai dari matahari, ya, Merkurius, Venus, apalagi, Bu, Mars, bumi, Jupiter, sampai Pluto gitu ya, 9 tata surya itu, ya, dan itu tergabung dalam sebuah galaksi namanya galaksi Bima Sakti. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di alam jagat raya ini ada ribuan galaksi. Ya, jenengan bayangkan. Tadi bandingkan antara kita yang ada di depan Al-Manar tadi dengan jagat raya ini yang ternyata isinya adalah ribuan galaksi. Yang sak galaksi saja, Masya Allah. Ya. Artinya bahwasanya kalau jagat raya ini luasnya, lebarnya luar biasa, maka Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya adalah Qawiyyun Azizun, maha kuat dan maha perkasa. Tidak bisa dibandingkan dengan kita yang tadi berdiri di depan Al-Manar. Sangat kecil, ibarat kata itu kayak dokter lihat bakteri pakai mikroskop, kayak kira-kira semacam itu. Saking kecilnya kita dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Maka sewaktu hal itu sudah tertancap dalam hati kita, maka kita akan mengatakan tidak pantas bagi yang dzalil tadi, yang lemah tadi, itu bermaksiat kepada Al-Qawiyyu Al-Azizu.
Tidak pantas. Kita ini kecil kok, bahkan nggak kelihatan dibandingkan dengan jagat raya, dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini. Makanya dulu itu saya sering berpikir ya, ini agak di luar topik ini. Saya sering berpikir Allah itu sering menggambarkan surga itu sangat luas. Ya. Wasyari'u ila magfirat min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah yang luasnya, yang mana jannah itu luasnya seluas langit dan bumi. Enggak masuk gitu kayaknya, karena kita sering membandingkan dengan dunia saja, dengan bumi saja. Ya. Luasnya surga itu kayak apa? Ada pohon di surga itu, ya, yang sewaktu kita berzikir, maka Allah akan maka itu bagian daripada dikarenakan zikir kita itu Allah menghidupkan sebuah pohon. Pohon itu tidak bisa dilewati oleh seseorang kecuali penunggang kuda dengan tunggangan dengan kuda yang cepat selama 70 tahun. Lu gedene kaya apa pohonnya itu? Ya. Kayak enggak besarnya kayak apa gitu ya. Karena kita biasa membandingkan dengan dunia. Sewaktu kita lihat di alam jagat lain ternyata kepunyaan Allah itu luar biasa besarnya. Jagat raya ini luar biasa besarnya. Maka sangat mungkin bagi Allah untuk menumbuhkan pohon tadi, untuk membuat surga yang luasnya sangat luas sekali. Sangat mungkin bagi Allah. Ya, itu. Kembali lagi bahwasanya inilah yang pertama. Sewaktu kita benar-benar meyakini dengan sangat, ya, bahwasanya kita ini adalah hamba yang sangat lemah dan Allah itu Qawiyyun Azizun, maka ini menjadikan kita mengatakan pada diri kita tidak pantas bahwa seorang yang dzalilun itu bermaksiat kepada Al-Qawiyyu Al-Azizu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sewaktu agar kita ini bisa merengkuh ketakwaan itu, sehingga dengan takwa itu Allah melapangkan hati kita. Ya. Yang kedua adalah ayat tadzakara ihsanallahi ilaihi fi jamil ahwali. Jadi selalu mengingat-ingat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sesungguhnya umur kita ini itu adalah kumpulan daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jenengan yang hari ini umur 40 tahun, ya. Jenengan yang hari ini sudah 60 tahun, jenengan yang mungkin baru 30 berapa tahun, itu adalah kumpulan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ini adalah kumpulan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang 60 tahun ya kumpulan nikmat segitu, yang 30 tahun ya kumpulan nikmatnya adalah segitu. Dan nikmat Allah ini luar biasa. Ada sebuah nikmat yang mungkin sering kita luput darinya. Sering kita ini enggak berpikir tentang nikmat yang satu ini kadang-kadang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam Al-Baqarah di awal surat itu, di awal ayat itu, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu." Nah, langsung pada ayatnya ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin khalaqakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Oh iya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah menciptakan bumi. Ya. Allah menciptakan bumi dan Allah menciptakan langit. Allah menciptakan bumi sebagai hamparan. Artinya hamparan ini adalah sesuatu yang bisa kita lalui. Ya. Saya dari Grogol sampai sini itu berjalan itu gampang. Ya. Hamparan itu gampang. Jenengan yang mungkin dari Paraan Wetan jalan sampai sini juga gampang. Jenengan mau ke Jakarta padahal jauh juga gampang. Mau kemana-mana gampang. Itu artinya hamparan. Tetapi mungkin kita enggak ngeh kenapa kok Allah menciptakan langit sebagai atap, dikatakan sebagai atap. Ya. Yuk Bapak sekalian, kita sering ya, atau mungkin ada di sebagian kita yang
pernah naik pesawat, ya, naik pesawat, baik itu mungkin umroh ataupun kemana, ke Jakarta atau kemana naik pesawat. Di dalam pesawat itu, orang yang dalam pesawat itu kan biasa ya, bisa jalan-jalan ke mana, ke toilet atau kemana, bisa ya, ataupun pramugari itu bisa ngecek penumpangnya, jalan-jalan di dalam pesawat. Sewaktu mungkin kita naik bis dari Surabaya ya ke Parakan, namanya begitu. Bisnya banter, agak ugal-ugalan. Itu tetap yang ada di dalam bis itu juga bisa jalan-jalan. Kondektur juga biasa, narik karcis juga bisa jalan-jalan biasa. Ataupun kita naik mobil yang lain yang ada atapnya. Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, sewaktu naik pesawat tapi nggak ada atapnya, ya, kabur semuanya. Jenengan nggak usah pesawat, mungkin pesawat yang awang-awang gitu ya, nggak usah pesawat. Sekarang jenengan naik kol T di belakang, kol Prudul itu di belakang, tapi sopirnya ini 200 km per jam. Dibandingkan dengan mungkin naik Xenia sama-sama 200 km per jam. Kira-kira nyaman yang mana? Nyaman yang Xenia. Jenengan naik kol T 200 km per jam di belakang itu kira-kira cekelan tenanan karo drojot. Karo tulung-tulung bahkan mungkin. Kenapa? Karena nggak ada atapnya. Loh, bumi ini berputar apa enggak? Bahkan bumi itu berputar itu 2 kali, 2 putaran. Dia berotasi ya, dan dia berevolusi gitu. Mengelilingi matahari namanya apa itu? Revolusi ya. Dia berotasi dan berevolusi. Kecepatannya berapa? Enggak main-main. Bumi itu berputar, berotasi itu kecepatannya ribuan kilometer per jam. Lho, kok ana wedang neng kene pemane begitu? Nek pas ora poso gitu ya. Kok ora kucelak, Pak? Nggih. Nggih. Pada ribuan kilometer per jam. Bayangkan kalau bumi itu dengan kecepatan semacam itu tidak ada atapnya, ya, kabur semuanya. Nikmat ini kadang-kadang nggak kita pikirkan. Padahal nikmatnya tiap hari kita rasakan. Maka ini bagian daripada mengingat-ingat nikmat Allah. Jenengan yang hari ini umur 60 tahun, jenengan sudah menikmati ini selama 60 tahun Pak Bu. Kira-kira pernah nggak berpikir semacam ini? Maka cara kita agar selalu bertakwa atau menggapai ketakwaan dan istiqomah dalam ketakwaan adalah salah satunya adalah mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak nikmat yang sampai hari ini tidak terpikirkan oleh kita. Ya tadi, jangan sampai kita hanya bersyukur sewaktu kita mendapatkan harta, bersyukur sewaktu kita mendapatkan jabatan, bersyukur sewaktu kita mendapatkan tambahnya tanah dan sebagainya. Jangan hanya itu, ya. Nikmatnya begitu luar biasa kok hanya itu yang disyukuri. Ya. Maka semoga dengan mengingat-ingat nikmat Allah ini kita selalu istiqomah dalam ketakwaan. Ada barang haram di depan mata kita, jangan dimakan. Allah itu telah memberikan nikmat luar biasa kok. Kok masih barang haram masih dimakan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah agar kita ini terus istiqomah dalam ketakwaan, menggapai ketakwaan dengan orang tua kita bertakwa, ya, artinya bersama orang tua kita bertakwa. Sewaktu kita mencari ma'asah kita juga bertakwa, dengan tetangga juga bisa bertakwa, ya. Maka yang ketiga adalah ayat tadzakarul mauta li'anna man alima annahu sayamutu wa annahu laysa amamahu ilal jannatu awin naru ba'athahu dzalika ila a'mali as-solihati hasba istita'ati. Jadi sewaktu ia ingin menggapai ketakwaan dan istiqomah dalam ketakwaan, hal yang ketiga yang harus dilakukan adalah mengingat-ingat kematian. Ya. Karena orang yang mengingat kematian dan dia tahu bahwasanya di depan matanya, di depan kematian itu tidak ada sesuatu kecuali adalah surga dan neraka. Itu menjadikan motivasi bagi dia untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Ya.
Makanya Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbub ma syi'ta fa innaka mufarrikum bih, wa'mal ma syi'ta fa innaka mukhzi bih. Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah SAW, dan tentunya ini bagian daripada pesan yang diberikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, ya Muhammad, hiduplah sukamu, tapi ingatlah bahwasanya kamu akan mati. Wahbub ma syi'ta, cintailah apapun yang ingin kamu cintai. Cinta harta, cinta anak, cinta jabatan, terserah yang kamu cintai. Cintailah sesuatu yang kamu cintai. Tapi ingatlah bahwasanya kamu akan meninggalkan atau ditinggalkan. Sewaktu kita mempunyai sesuatu yang kita cintai ini, Pak, baik harta, ya, anak, jabatan, ada dua hal yang pasti terjadi. Yang pertama adalah kita meninggalkan, itu pasti. Yang kedua adalah kita akan ditinggalkan. Maka sewaktu kita mengingat hal itu, kita ini akan menjadikan hal-hal yang kita cintai ini nomor sekian dibandingkan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana cinta kita pada anak, seorang ibu atau bapak, cinta kepada anak ini kan luar biasa. Ya. Tetapi ingat bahwasanya kita akan meninggalkan atau akan ditinggalkan. Maka sekalipun kita cinta kepada anak ini luar biasa, tetapi kecintaan kita kepada Allah itu harus dinomor satukan. Tadi dalam ketakwaan tadi, ya, sewaktu anak kita ini menjadi buruk ataupun sesuatu yang menjadi pilihan bagi kita atas cinta anak kita, contoh umpamanya anak kita sakit, ya, anak kita sakit, ya, maka sewaktu kita hanya cinta kepada anak, kita akan memberikan seluruh pengobatan, bahkan mungkin pengobatan-pengobatan yang sifatnya klinik juga akan diberikan. Yang penting anak saya sehat. Ya. Tetapi sewaktu kita cinta kita masih nomor satukan, yang pertama kita lakukan adalah ikhtiar, jelas. Dan di dalam ikhtiar itu tidak mungkin kita akan keluar daripada rel-rel syariat. Ya. Adapun kalau ternyata anak kita umpamanya naudzubillah gitu ya, diambil oleh Allah, maka hati kita lapang. Karena kecintaan kita kepada Allah, kita akan bertemu lagi di jannah. Dan anak kita mungkin karena sakit dia meninggal, akan dihapuskan dosa-dosanya. Ini loh fungsi takwa kan semacam ini. Menjadikan hati kita ini menjadi lapang. Ya. Karena kita percaya sama Allah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mukhzi bih. Beramal terserah. Ya, kamu beramal buruk atau beramal baik, mau korupsi atau mau jujur, mau motong timbangan atau mau jujur, terserah. Ya. Tapi ingatlah bahwasanya kamu akan dibalas atas itu semuanya. Perbuatan baik sekecil apapun akan dibalas, dan perbuatan buruk juga akan dibalas. Ikhwani fillah rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bisa menjadi kebaikan bagi kami pribadi, dan semoga menjadi kebaikan bagi jamaah semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.